Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang erat kaitannya dengan dunia perbankan. Lebih khusus lagi, tema yang akan kita bahas selama beberapa menit ke depan yaitu tentang kredit. Kita tahu bahwa kredit ini merupakan suatu pinjaman yang harus dibayar kembali oleh peminjam disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian ataupun kesepakatan yang telah dilakukan. Dan apabila kita membicarakan tentang kredit ini, maka di dalam skema suatu kredit ada beberapa unsur yang memang melekat kepada aktivitas, utamanya aktivitas keuangan yang bernama kredit ini. Adapun beberapa unsur tersebut, diantaranya yang pertama adalah unsur kepercayaan. Kepercayaan ini utamanya adalah pemberi pinjaman kepada peminjam. Oleh karena itu, pemberi pinjaman harus melakukan suatu analisis, di mana analisis ini dilakukan sebelum pinjaman itu benar-benar dicairkan kepada peminjam, yang mana analisis ini menyangkut tentang siapa calon debitur yang akan meminjam uang itu, agar muncul suatu kepastian untuk peminjam tersebut mampu untuk mengembalikan pinjamannya. Ini adalah unsur yang pertama dari kredit. Kemudian unsur yang kedua dari kredit adalah unsur balas jasa. Kalau kita berbicara tentang balas jasa, maka di dalam suatu skema kredit, di sana terdapat balas jasa, yang mana balas jasa tersebut telah disepakati, baik berupa bunga, komisi, biaya administrasi, maupun tentang bagi hasil. Ini adalah unsur balas jasa. Kemudian yang ketiga, di dalam kredit itu juga ada unsur yang namanya kesepakatan. Di dalam kredit haruslah ada kesepakatan antara pihak satu, yang mana ini yang akan menyerahkan uang ataupun barang, dan pihak kedua yang akan mengembalikan uang ataupun barang tersebut di kemudian hari. Kesepakatan ini ditunjukkan dengan adanya penandatanganan atas hak dan kewajiban, yang mana ini akan lebih kuat,
landasan hukumnya apabila disaksikan oleh notaris. Ini adalah unsur yang ketiga. Lantas yang keempat, di dalam kredit itu ada juga unsur yang disebut dengan resiko. Dalam hal ini, pihak kreditur memiliki yang namanya resiko. Dan jika terjadi kredit macet, maka itu merupakan suatu resiko yang memang bisa saja dihadapi oleh mereka-mereka yang melakukan transaksi kredit ini. Sementara itu, debitur juga memiliki resiko, yaitu mereka haruslah membayar biaya tambahan jika terjadi keterlambatan atas pembayarannya. Ini adalah unsur resiko. Kemudian yang kelima, yaitu unsur jangka waktu. Kredit itu mesti harus ada jangka waktunya. Baik dalam jangka waktu yang pendek maupun yang panjang. Jangka waktu ini pun haruslah telah disepakati kedua belah pihak. Baik itu dari sisi kreditur maupun dari pihak debitur. Ini adalah 5 unsur yang ada di dalam kredit. Selanjutnya, manakala kita berbicara tentang kredit ini, maka tentu ada beberapa manfaat yang bisa diambil oleh para pihak yang terlibat dalam akad kredit ini. Beberapa fungsi ataupun manfaat yang dapat diambil oleh suatu aktivitas berupa kredit ini. Yang pertama adalah mendorong peningkatan aktivitas perekonomian, khususnya aktivitas perekonomian dalam bidang perdagangan. Kemudian yang kedua, kredit ini juga memiliki fungsi untuk meningkatkan modal kerja bagi perusahaan. Sedangkan yang ketiga, kredit itu juga dapat berperan dalam memperluas lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang membutuhkan lapangan kerja. Kemudian yang keempat, kredit juga akan membuat berbagai kegiatan usaha masyarakat akan lebih bergairah. Sedangkan kelima, kredit juga akan memiliki fungsi yang teramat besar dalam memperlancar arus uang dan juga arus barang. Dan yang keenam, kredit juga berperan besar dalam meningkatkan produktivitas
masyarakat. Itu adalah beberapa fungsi ataupun manfaat yang dapat diambil, diperankan oleh suatu transaksi bisnis berupa kredit. Dan dalam hal kita berbicara tentang kredit ini, kita patut untuk mengenal berbagai jenis kredit. Karena memang dalam dunia keuangan ataupun dunia bisnis, kredit ini memiliki banyak cukup ragamnya. Salah satu jenis kredit, manakala kita meninjaunya berdasarkan kepada tujuannya, maka kredit ini akan terbagi menjadi 3 kelompok. Sekali lagi, apabila kita mengacu kepada tujuannya, yaitu yang pertama, kredit konsumtif. Kredit konsumtif ini merupakan kredit yang dilakukan dengan tujuan untuk konsumsi. Biasanya ini bersifat pribadi. Sebagai contoh, yaitu manakala terjadi transaksi pembelian rumah. Bisa juga kredit konsumtif ini berupa pembuatan ataupun pemesanan perabotan rumah tangga. Bisa juga alat-alat transportasi. Dan masih cukup banyak lagi jenis-jenis dari kredit konsumtif ini. Kemudian yang kedua, selain kredit konsumtif ini, manakala kita mengacu kepada tujuannya, maka jenis yang kedua adalah kredit perdagangan. Kredit perdagangan ini merupakan kredit yang bertujuan untuk aktivitas perdagangan, yaitu yang dimanfaatkan oleh peminjam untuk membeli barang dagangan yang pada saatnya nanti diharapkan akan mendapatkan suatu keuntungan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Misalnya saja kredit untuk supplier ataupun fasilitas kredit untuk importir dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, yaitu kredit produktif. Kredit produktif ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan orang ataupun badan dalam menjalankan usaha, sehingga akan menghasilkan suatu nilai tambah baginya. Ini adalah kelompok-kelompok ataupun jenis-jenis kredit manakala kita mengacu kepada tujuannya. Dan manakala kita mengacu kepada kegunaannya, maka kredit ini pun masih terdapat sebuah klasifikasi yang mana di dalamnya terbagi menjadi 2 jenis dari aspek kegunaannya. Yaitu yang pertama adalah kredit investasi. Kredit investasi ini
dilakukan ataupun diberikan untuk memperluas usaha ataupun untuk keperluan investasi yang diharapkan akan memberikan keuntungan, di mana keuntungan ini sangat diharapkan terjadi ataupun diraih di masa depan. Sebagai contoh, manakala kredit investasi itu digunakan untuk membangun suatu pabrik ataupun untuk pembelian berbagai peralatan permesinan. Nah, ini masuk dalam kategori kredit investasi. Kemudian yang kedua, yaitu kredit modal kerja. Kredit modal kerja ini digunakan biasanya oleh pengusaha dalam melancarkan proses produksi dari suatu perusahaan. Misalnya saja, kredit tersebut digunakan untuk membeli bahan baku ataupun membayar gaji dari para pegawainya. Ini adalah beberapa jenis dari kredit manakala kita mengacu ataupun meninjau dari aspek kegunaannya. Dan manakala kita mengacu kredit ini pada aspek jangka waktunya, maka kredit ini juga diklasifikasikan menjadi 3 kelompok yang di antara kelompok-kelompok tersebut, yang pertama adalah kredit untuk jangka pendek. Untuk kredit jangka pendek ini merupakan suatu kredit dengan kesepakatan pengembalian dalam waktu maksimal 1 tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini akan digunakan untuk modal kerja. Kemudian yang kedua, yaitu kredit jangka menengah. Kredit jangka menengah ini biasanya disepakati antara 1 sampai 3 tahun. Jenis kredit jangka menengah ini biasanya digunakan untuk aktivitas investasi, seperti halnya kredit dalam bidang pertanian ataupun perkebunan. Dan yang ketiga, selain ada kredit jangka pendek, menengah, ada lagi yang disebut dengan kredit jangka panjang. Yang mana kredit jangka panjang ini merupakan suatu kredit dengan masa pengembalian di atas 3 tahun. Bahkan ada kalanya kredit untuk jangka panjang ini tingkat pengembaliannya bisa sampai puluhan tahun. Seperti misalnya kredit untuk kepemilikan rumah ataupun KPR. Ini bisa sampai 20 tahun. Nah, itu tadi manakala kita meninjau kredit ini dari aspek jangka waktunya. Nah, kalau kita berbicara kredit ini mengacu kepada jaminannya atau agunannya, maka kredit itu juga terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang mana kelompok pertama adalah kredit dengan agunan ataupun jaminan. Kredit dengan jaminan ataupun agunan ini biasanya dilakukan untuk
tujuan sebagai penguat. Utamanya jaminan ini akan dijadikan penguat kepercayaan kreditur kepada debiturnya. Ini adalah kredit dengan jaminan. Kemudian yang kedua, yaitu kredit tanpa jaminan. Untuk kredit tanpa jaminan ini, biasanya dilakukan oleh kreditur berdasarkan kepada prospek usaha ataupun nama baik dari calon debitur, atau istilahnya adalah personal branding dari calon debitur. Inilah sekilas tentang kredit ini. Mudah-mudahan dengan pemaparan yang sangat singkat ini akan lebih memperluas kita tentang kredit ini. Jangan lupa kita akan meneruskannya dengan membahas berbagai tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.